Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah hadir kembali pada malam hari ini dalam program Talk to iNews di hadapan Anda. Pemirsa, selamat berbuka puasa untuk Anda yang saat ini sudah menjalankan ibadah puasa di hari pertama puasa. Mungkin banyak cerita di hari pertama puasa ini dan juga pasti kaitannya dengan kepadatan lalu lintas yang biasanya di awal puasa banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong ingin berbuka puasa di rumah sehingga menimbulkan kemacetan di jalan raya. Namun sebenarnya kemacetan yang ada di ibu kota khususnya bagi Anda warga Jakarta tidak hanya terjadi pada saat puasa atau bulan Ramadan saja. Namun sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kepadatan atau kemacetan arus lalu lintas yang ada di Jakarta pun sudah melelahkan begitu. Seakan menjadi sebuah masalah klasik yang ada di ibu kota. Kita akan coba angkat dan kita akan coba bahas pada malam hari ini dalam program Talk to iNews dengan beberapa orang narasumber yang sudah hadir di Talk to iNews pada malam hari ini. Namun seperti biasa sebelum kita akan membahas terkait dengan kemacetan yang menjadi masalah klasik di ibu kota, terlebih dahulu kami akan hadirkan berbagai informasi ke hadapan Anda seputar peristiwa yang terjadi pada hari ini. Kita akan awali terkait dengan adanya laporan dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat atau LHP-LKPP di tahun 2015 bahwa Presiden Joko Widodo mengevaluasi ada 4 kementerian lembaga yang masuk disclaimer atau mendapatkan opini yang tidak memberikan pendapat dari BPK. Masuknya Menpora dalam daftar disclaimer, Imam Nahrawi mengakui bahwa selain kasus Hambalang, baru-baru ini juga ditemukan sejumlah kasus lainnya yang memang dikelola oleh menteri di era sebelumnya. Menanggapi kementeriannya masuk dalam daftar penerima opini TMP dari BPK, Imam Nahrawi menyebut salah satu faktornya adalah masih adanya temuan sejumlah aset yang dikelola menteri sebelum dirinya. Kan itu adalah tentang Hambalang. Kami tidak bisa melaporkan secara detail karena kami masih menunggu audit dari BPKP, kemudian BPKP pun juga menunggu audit dari Kementerian PUPR. Sebelumnya siang ini Presiden Joko Widodo bersama Wapres dan Menteri-Menteri Kabinet Kerja menerima penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2015 oleh Ketua BPK. Secara keseluruhan dari pemeriksaan atas 86 pelaporan, 56 kementerian lembaga mendapat opini wajar tanpa pengecualian. 26 KL mendapat opini wajar dengan pengecualian, sementara 4 KL memperoleh opini tidak memberi pendapat atau TMP atau disclaimer, yakni Kemensos, Kemenpora, TVRI, dan Komnas HAM. Dari Jakarta, Rian Antono dan Ilham Aji, MNC Media memberitakan. Selanjutnya pemirsa, puluhan hektar tanaman petani yang berada di bawah kaki Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi diselimuti oleh abu vulkanik. Petani takut jika hal ini memang terus akan terjadi, maka tanaman mereka bisa rusak karena abu yang dikeluarkan oleh Gunung Kerinci tersebut. Beginilah kondisi tanaman petani yang berada di bawah kaki Gunung Kerinci. Tanaman warga seperti cabai, kol, kentang, dan lainnya diselimuti oleh abu halus. Abu vulkanik Gunung Kerinci terlihat jelas menyelimuti tanaman. Petani berharap akan turun hujan agar dapat membersihkan tanaman mereka dari abu vulkanik. Belum bisa dipastikan berapa kerugian yang diderita petani yang lahannya terkena abu vulkanik. Berdasarkan data dari Pos Pemantau Gunung Kerinci, bahwa Gunung Kerinci mulai mengeluarkan abu vulkanik sejak 2 hari lalu dengan ketinggian mencapai 800 meter ke arah barat dan timur. Tentu saja warga dan wisatawan dilarang untuk beraktivitas dalam radius bahaya kawasan rawan bencana, mengingat Gunung Kerinci merupakan gunung Merapi tertinggi di Indonesia. Selanjutnya pemirsa, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan kenaikan harga pangan memasuki hari pertama puasa. Di hari ini harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mengalami peningkatan hingga 40%. Bila harga terus melonjak dikhawatirkan tentu saja akan mempengaruhi daya beli dari masyarakat yang bisa berakibat pada kerugian terhadap pedagang. Memasuki awal Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Kenaikan paling tinggi terjadi pada jenis bawang putih, telur, gula, dan sejumlah sayuran lainnya.
Akibat kenaikan harga ini, pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50%. Sementara untuk mengantisipasi kerugian, sejumlah pedagang memiliki mengurangi stok. Hal yang sama juga terjadi di pasar tradisional Desa Pematang Pasir, Pasar Impres Kota Kalianda, dan Pasar Tradisional Bakaheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kenaikan tertinggi terjadi pada gula, telur, dan minyak goreng yang naik hingga 40%. Diduga kenaikan harga ini akibat berkurangnya pasokan barang dari distributor. Sementara ini kan 3 bahan pokok itu yang terus grafiknya naik terus, Pak. Dari gula, minyak, telur. Tidak hanya di seputar kebutuhan pokok, harga daging sapi pun masih berada di angka Rp130.000 per kilogram. Di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan, jenis daging biasa pada kisaran harga Rp120 hingga Rp125.000 per kilogram. Penjual berharap harga daging tidak melonjak lagi karena dikhawatirkan akan sepi pembeli hingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pedagang. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, masalah kenaikan harga pokok ini ternyata mendapat pengawasan dari sejumlah pihak, termasuk dari pihak kepolisian. Memasuki jelang Hari Raya Idul Fitri, Polri terus memantau distribusi dan juga distribusi pangan yang memang berpotensi terhadap kenaikan harga, khususnya adalah daging sapi. Dan hingga kini memang masih banyak sekali permasalahan dalam distribusi, yaitu dari jagal ke pasar. Namun hingga saat ini memang belum diketahui apakah ini ada sebuah permainan atau memang murni dari mekanisme pasar. Memasuki bulan Ramadan tahun ini dan juga menjelang Idul Fitri nanti, Polri masih melakukan pemantauan terhadap harga pangan, khususnya harga daging sapi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo meminta agar harga daging sapi berada di kisaran angka Rp80.000 per kilogramnya. Berdasarkan dari pantauan, terdapat mata rantai distribusi pangan yang berpotensi menimbulkan kenaikan harga pangan, khususnya daging sapi. Saat ini masih belum diketahui apakah memang ada permainan harga, namun Kapolri menyebutkan akan menindak tegas jika nantinya ditemukan permainan harga pangan. Harga-harga ini sudah kita monitor, termasuk juga dengan KPPU. Kita sedang lakukan penyelidikan komponen mana yang paling besar kenaikan harganya itu. Karena beberapa tempat misalnya misalnya daging dari feedlotter ke jagalnya nggak ada masalah, tapi dari jagal ke pasar ini ada masalah. Komponen apa yang terbesar di situ nanti kita lihat. Apakah di situ ada permainan. Kita ke berita lain pemirsa, bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menerima nama-nama calon Kapolri dari Kompolnas. Kendati demikian, Presiden memiliki wewenang atau hak penuh untuk memilih nama di luar dari nama-nama yang sudah diusulkan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo telah menerima sejumlah nama calon Kapolri dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Namun ia enggak menyebutkan nama-nama yang diusulkan Kompolnas tersebut secara detail. Meskipun sudah mengantongi sejumlah nama calon Kapolri, namun Presiden memiliki wewenang penuh untuk memilih nama di luar yang diusulkan Kompolnas. Tetapi sampai saat ini belum ada nama yang tersebutkan siapa yang akan dinominasikan untuk menjadi Kapolri. Ya, usulan dari Kompolnas dan sebagainya kan Pak Luhut tadi sebagai Ketua Kompolnas sudah menyampaikan. Tetapi yang jelas Presiden juga mempunyai kewenangan memilih di luar usulan Kompolnas. Karena itu kewenangannya Presiden. Hingga kini belum ada keputusan siapa yang akan menggantikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang rencananya akan pensiun pada bulan Juli mendatang. Dari Jakarta, Rian Antono dan Ilham Haji, MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, Talk to News akan kembali ke hadapan Anda terkait dengan perbincangan masalah kemacetan yang memang menjadi masalah klasik di ibu kota. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.